Mas Tama, kalau melihat data pengguna judi online yang semakin meningkat, faktor dari internal, dari pemerintah, faktor pencegahan dan penanganannya itu apa yang masih kurang sehingga akhirnya angkanya terus meningkat? Ya, yang dilakukan masih salah aja, gitu. Saya udah berkali-kali berbicara bahwa Komdigi itu memiliki kontrol dan power untuk mematikan judi online ini sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena di Komdigi lah yang bisa berkomunikasi dengan seluruh internet service provider yang ada di Indonesia, yang bisa memerintahkan seluruh ISP di Indonesia untuk bersama-sama melakukan kontrol blokir terhadap situs atau IP address yang diindikasi menjadi tempat permainan judi online. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata kemarin saya sudah sempat diundang sama Bu Menteri ke kantor Komdigi, kemudian saya juga melihat bagaimana proses blokir yang ada di Komdigi gitu. Memang kalau saya lihat ini ada kesalahan tata kelola di Kementerian Komdigi ini. Kenapa? Karena direktorat yang melakukan, kalau tadi Pak Menteri bilang melakukan pengumpulan informasi sama direktorat yang melakukan takedown itu beda gitu. Jadi ketika informasi itu dikumpulkan sama tim crawling ini gitu, kemudian informasi itu diberikan kepada tim direktorat takedown, itu tim verifikasi nggak bisa melakukan verifikasi itu. Apakah yang diberikan itu sudah diblokir atau belum? Sehingga harusnya disamakan ya? Harusnya ada informasi bahwa ketika diberikan data-data yang harus diblokir, itu diinformasikan balik ini sudah diblokir gitu. Oh, nah, di-report kembali. Ternyata ini tidak gitu. Jadi yang dilakukan oleh tim blokir ini itu tidak terverifikasi. Sehingga Sehingga ada potensi ada penyalahgunaan wewenang yang ternyata memang terjadi gitu. Karena kita lihat kemarin yang harusnya diblokir 5.000 ternyata dilindungi 1.000. Kemudian yang kedua, masalahnya ketika mereka melakukan itu dari kantor yang harusnya dulu desainnya sistem blokir itu nggak boleh diakses dari luar tuh. Tapi ternyata bisa diakses dari luar. Itu karena zaman COVID dulu. Mereka work from home, kemudian diberikan akses lah untuk menggunakan mesin ini dari luar. Nah, ternyata setelah beberapa tahun COVID ini selesai, tidak pernah dilakukan audit, tidak pernah dilakukan pengecekan akun-akun mana saja yang bisa mengakses mesin ini dari luar. Luar itu maksudnya di mana, Mas Tama? Dari mana saja, yang antara lain dari Bekasi. Kemarin dari Bekasi itu adalah sistem satelit gitu, yang dia memiliki akses ke dalam sistemnya Komdigi. Sehingga dari Bekasi itu mereka bisa memasukkan mana yang harus diblokir, mana yang dikeluarkan dari daftar blokir. Nah, ketika dia melakukannya di Bekasi kan nggak terkontrol, nggak ketahuan sama tim yang ada di Komdigi ini. Padahal di gitu. Bekasi kan seharusnya satu tim juga kan, nah, iya. Cuma beda lokasi saja. Betul, tapi ketika dia lokasi di tempat lain, dia nggak bisa terawasi. Dan ketika mereka melakukan perlindungan terhadap situs-situs yang harusnya diblokir, itu juga karena mereka punya akses terhadap sistem utamanya, mereka bisa memasukkan, bisa menghilangkan itu gitu. Nah, sekarang adalah siapa saja yang punya akses. Nah, itu kemarin sudah kita sampaikan kepada Bu Menteri gitu, dan nanti akan dilakukan audit digital forensik untuk menutup semua akses dari luar. Itu dulu gitu. Bersihkan dulu yang dari luar, pusatkan di dalam. Yang di dalam harus diaudit juga. Di dalam saya bilang, audit tidak cukup hanya audit teknologi. Tetapi termasuk juga tata kelolanya, termasuk juga SDM-SDM-nya. Karena ini SDM yang sangat powerful ini, yang ada di Komdigi ini, karena mereka bisa melakukan blokir terhadap situs-situs yang ada di internet kita gitu, ya kan? Itu yang pertama. Sampai harus diaudit rekening SDM-nya tidak? Ya itu mungkin bisa jadi. Terus yang kedua adalah Mbak Sylvia gitu, adalah kesalahan proses untuk pemblokiran ini. Jadi sekarang ini yang diblokir itu adalah hanya pintu masuk gitu untuk main judi online ini. Tapi server judi online-nya itu tidak diblokir. Nah, saya nggak tahu nih kenapa kok bukan servernya yang diblokir, tapi malah pintu masuknya yang saya sering bilang itu landing page-nya yang diblokir gitu. Sehingga berapapun yang diblokir, jutaan yang diblokir, itu tidak akan mematikan judi online karena servernya tetap hidup. Orang ketika ini diblokir, website yang diblokir, Komdigi ngeblokir 1, besok tumbuh 1.000 tuh, beneran. Karena mereka punya sistem yang bisa meng-create 1.000 website sekaligus dalam sekali klik gitu.